Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi teman-teman ya. Maaf ya, ini ada backlag, jika ada backlag karena saya recording pagi ini, jadi ya langsung aja. Di sini kita sudah episode keempat, yaitu kita membuat aplikasi langsung menggunakan Node-RED. Langsung aja ke layar laptop. Oke, kita langsung aja. Di sini ada to-do list ya, to-do list buat to-do list dulu lah ya, sebelum kita membuat sebuah project. Yaitu yang pertama, kita membuat program untuk ESP keduanya, mengatur hidup atau matinya lab dan mengukur jarak ya. Di sini kita ada beberapa. Di sini untuk MQTT-nya ya. Di MQTT itu uh, lebih jelasnya kalian bisa bisa googling sendiri ya, apa itu MQTT. Yang saya tahu adalah MQTT adalah sebuah uh, protokol komunikasi antara device lain dengan device lain, klien lain dengan klien lainnya gitu. Dan ada server di tengah-tengahnya. Seperti itu sih yang saya tahu. Jadi di sini untuk klien ISP, di sini ada dua klien, yaitu klien ISP dan klien Node-RED-nya. Nah, di sini di klien ISP itu tersebut, di sini saya mensubscribe pada ini topik ya, topik MQTT ESP32 YouTube LED input itu sebagai menerima payload kontrol hidup atau mati LED pada klien controller gitu. Dan di sini ada publish. Subscribe itu seperti halnya program ESP32 ini. ESP32 itu selalu mendengarkan apa yang dikirim, selalu menerima apa yang dikirim. Dia siap menerima apa yang dikirim dari topik ini gitu. Yang misalnya dari Node-RED itu, di Node-RED ini publish nih. Di Node-RED ada publish, yaitu sama nih, topiknya sama dengan apa yang disubscribe oleh ESP32. Jadi Node-RED tersebut mengirim statusnya, ngirim status hidup atau mati sensor dari event klik pada web tersebut kan ya. Misalnya tombol LED 1 mati. Nah, dia akan ngirim bahwa LED 1 mati. Di sini menerima bahwa LED 1 mati. Terus controller mematikan LED 1. Cuma gitu ya, simple ya. Nah, di sini ada publish, sama seperti ini, dia mengirim dari ESP32, mengirim pada Node-RED gitu. Sangat simpel. Di sini ada ini cuma list doang ya, apa yang mau dipublish dan subscribe. Untuk topik ini harus harus unik ya, agar tidak bertabrakan antar satu dan yang lain. Oke, langsung aja. Sebelumnya saya tunjukkan dulu konfigurasi ESP32-nya saya. Oke, sebelumnya ini ya yang mau saya buat simple aja. Di sini ada LED, ini LED dan HCSR untuk mengukur jarak. Itu aja ya, simple sekali. Nah, misalnya kalian bingung tipe ISP apa yang mau kalian gunakan, kalian bisa lihat di sininya juga nih. Ini ada dia tipe apa, ISP punya saya ISP 32D ya. WRoom 32D. Kalian lihat juga. Dan untuk drivernya ya, biasanya kan controller kayak gini butuh driver tuh kalau di Windows. Kalau di Linux kalian bisa langsung, tidak apa-apa, saya udah pernah nyoba. Tapi kalau di Windows kalian butuh driver. Nah, drivernya kalian lihatnya tipenya itu dari mana, kalian bisa lihat di sini nih. Ini ada chip tepat pada USB ini. Kalian pakai kaca pembesar gitu, kaca pembesar, lihat tipenya itu apa. Di sini kalian langsung aja googling driver dengan nama tipe tersebut. Itu langsung keluar ya untuk Windows gitu. Oke, langsung saja menjalankan to do yang pertama, yaitu kita buka dulu Facebook. Oke, ini udah buat aku seharusnya ya. Sebelumnya udah buat, karena biar nggak lama aja juga aku juga copas dari sini ya. Bukan copas seluruhnya sih. Di sini saya taruh di deskripsi aja ya. Misalnya kalian mau juga, di sini pakai Raspberry Pi malah ya dia ya. Dan sensor suhu dan humidity. Tapi saya karena nggak punya, ini dia pakai sensor suhu dan LED ya. Karena saya nggak punya, saya menggunakan LED dan jarak itu tadi, seperti tadi ya. Oke, langsung aja di sini. Sebelumnya, misalnya kalian copas, misalnya kalian nggak tahu dasarnya, seperti episode sebelumnya, itu episode 1 sampai 3 itu kalian pasti bingung kan pastinya saat kalian copas codingan ini, terus kalian itu tidak memiliki sensor ini gitu, tapi kalian ingin menggunakan sensor lain dan menambahkan sensor lain, seperti LED-nya ditambahkan menjadi 6 seperti saya itu kan ya. Ini kan cuma satu, jadi kan 6. Gimana caranya? Kalian kan pasti bingung, kalian akan mencari codingan orang lain yang hampir sama, mendekati apa yang kalian mau buat gitu kan. Tapi jika kalian udah tahu bagaimana caranya, kalian kan gampang tuh. Misalnya contohnya ini dia ada satu klien nih, dia di sini malah passing objek ESP klien doang. Terus di setup dia set server nih, baru klien set servernya dan set callback. Kenapa tidak langsung aja tuh, biar lebih simple gitu kan. Jadi langsung aja nih, di sini saya panggil, karena di saat kalian lihat di go to definition, klik kanan go to definition. Di sini itu
seperti pada episode ketiga, kalau tidak salah ya, ketiga itu yang function class itu ya, itu akan ada konstruktor gitu. Konstruktor ini bisa kita kosongin konstruktor tersebut, bisa kita passing klien. Klien ini sama seperti klien ini dia misalnya kita lihat wifi klien ini, nah ini dia nge-inherit dari klien juga, jadi bisa dianggap dia merupakan klien gitu kan pada PubSub klien ini. Nah di PubSub klien bisa klien juga bisa menggunakan class IP address, atau bisa menggunakan seperti saya menggunakan yaitu conchar ini ya, MQTT servernya. Nah ini kenapa kok enggak, ini mana ini MQTT serverku, karena di sini saya menggunakan platform IO ini ya, biar simple aja ya. Di sini contohnya ini SSID wifi, kan ada spasi, wifi nya saya tambahi escape karakter ya, jadi spasi Jember, passwordnya ini, terus MQTT servernya ini ya, dia string ya, jadi saya escape ya gini ya, ketik duanya. Terus di sini saya menggunakan MQTT portnya angka biasa gitu. Jadi saat kita compile di sini udah tahu nih bahwa Visual Studio Code bahwa kita ngedefine ini dari konfigurasi platform IO itu. Jadi bisa kita lihat bahwa expand tuh 1883, expand tuh 192. Ini namanya makro ya, bisa jika kalian tidak tahu. Nah seperti itu. Jadi ini saya conchar, Win16T ini adalah port, callbacknya adalah function. Kenapa kok function? Di sini bahwa kita saat lihat callback ini makro juga ya dia ya. Library PubSub client ini menggunakan makro, yaitu bahwa MQTT callback signature ini merupakan std function dengan return void, function void dengan parameter char pointer, uin8t pointer, dan assigned in gitu maksudnya. Jadi di sini saya bisa menggunakan misalnya untuk callback, saya lihat ini callback saya ya. Di sini ada char pointer, byte pointer, dan assigned in. Nah di sini kita terserah nih mau memberikan nama apa itu untuk tipe data tersebut yang diberikan oleh library gitu. Nah, kenapa ini kan callback ini? Karena callback ini nanti akan dipanggil ya oleh loop ya, sebagai sebagai message yang didapat dari server gitu. Misalnya nih, ini mana ya, callback nih dipanggil nih, callback juga dipanggil saat ngeloop ya. Loop itu berjalan pada loop. Nah ini client loop ini ya. Nah seperti itu. Jadi makanya di dalam callback ini saya ngelihat apakah topik sama dengan MQTT YouTube ESP32 let input nih, sama seperti pada to-do kita. Apakah dia let input, dia subscribe nih ini ya kan. Karena dia subscribe, dia menerima payload hidup atau mati pada client controller. Jadi dia ngecek jika benar topiknya itu adalah let input /let input, maka kita membuat mengalokasikan message baru. Karena di sini kan dia dimiliki oleh library, jadi saya mengalokasikan baru. Asalnya tidak perlu, tapi ya entah saya takut aja karena dia dimiliki oleh library, jadi kita tidak memiliki pointer ini ya. Jadi saya copy aja, copy dari char pointer saya yang saya alokasikan baru. Di sini kita ion message, kita buat baru 0, yaitu status letnya. Kita scan message tersebut, di sini tipe data yang saya akan kirim dari klien satunya itu seperti ini, burung kotak, angka, status angka, dan ini ya. Ini untuk ini formatter kalian bisa lihat atau saya kirim nanti ya. Jadi deskripsi tipe-tipe formatter gitu. Kalau D ini integer, F ini floating point, S ini string, dan seterusnya. Ada banyak. UL ini unsigned long, LU kalau nggak salah ya, LU unsigned long, ZU ini size unsigned, entah apa. Tapi ini saya akan menggunakan D atau integer karena di sini saya menggunakan uin8t sebagai satu slide tersebut. Setelah itu print F, kita print ln topik. Ini sebagai debugging aja ya, apakah message yang didapat dan message-nya gitu. Setelah itu kita digital write nih, baru kita digital write let tersebut. Karena di sini saya menggunakan let-nya, ini saya menggunakan array ya. Untuk kalian tidak tahu bahwa di sini enaknya saat kita memiliki tipe sensor atau apa lah ya, atau let lah, simpelnya let, dan itu memiliki banyak, kalian mengkontrol device banyak dengan fungsionalitasnya itu sama gitu. Jadi di sini enak saat kita menggunakan
array gitu. Jadi sebagai indikator bahwa LED pertama, LED pada indeks pertama itu adalah pinnya adalah 4 gitu. Makanya di sini kita indeks I ini loop ya. I dari 0 dari 0 sampai dengan 5 gitu. Di sini 6 karena kita cek I apakah kurang dari 6 gitu. Jadi 0 sampai 5 gitu kan ya. Dari 0 sampai 5, dari indeks 1 sampai ke 6, dia di digital write apakah dari status LED ini kan di sini dari 000 apakah ada yang satu dari message tersebut. Nah, jadi dari situ digital write satu bahwa ada salah satu dari LED di sini itu yang hidup gitu. Sedikit rumit aja ini, hasilnya kita bisa mensimpelkan lagi tapi ya gimana lagi, ini cara saya tidak apa ya, gini aja. Terus kita kirim lagi, publish lagi, yaitu LED output. Bisa kita lihat di sini LED output adalah kirim status hidup atau mati LED pada client controller. Kita kirim lagi tuh statusnya. Nah, seperti itu. Simple bukan? Nah, ya. Seperti itu, callback seperti itu. Callback hanya mengindikatorkan bahwa itu callback ini sebagai function agar kita bisa memiliki topik dan message yang diterima oleh ESP32 gitu. Seperti itulah ya simpelnya ya. Di sini ada loop, di sini untuk jarak. Di sini kan saya ada baca jarak HCSR nih. Saya ubah nih menggunakan UTOA. Jadi dari assigned in menjadi char, di sini buff ya. Buffer ini saya kirim baru sebagai UI8 gitu. Simpel ya. Nah, di sini saya menggunakan milis ya agar tidak blocking. Kalian tahu agar tidak blocking. Karena jika blocking, misalnya blocking gitu ya. Karena loop ini harus terus-terusan berjalan nih untuk ngecek apakah message itu ada message baru yang diterima oleh ESP32 gitu kan. Nah, jika ini blocking, misalnya kita menggunakan biasanya kan yang kode-kode Arduino gitu kan pakai delay tuh. Biasanya pakai delay dengan 1000, misalnya 1 second kan. Ini kan delay nih. Ini blocking. Jadi saat kita jalan gini ya, kan loop ini kan akan looping terus nih, terus-terusan nih ya. Nah, saat ini sudah loop, client loop, ini kan udah menjalankan loop tadi tuh yang memanggil callback. Nah, saat udah di call, di delay ini, dia akan stop selama 1 second sesuai dengan ini. Misalnya kalian 5000 gitu, 5 detik ini akan diam di sini. Yang lainnya itu nggak jalan. Meskipun wifi itu nggak jalan kalau nggak salah ya. Enggak sih, karena ESP32 itu ada multiprosesor ya. Nah, tapi di sini di dalam loop ini tapi akan berhenti gitu karena ada delay tersebut. Tetapi membuat masalah lain gitu kalau kita menggunakan delay gitu. Oleh karena itu di sini saya menggunakan milis. Milis ini dari pertama hidup ESP, dia akan menghitung detik itu secara milisecond. Di sini ada yang namanya micros kalau nggak salah. Nah, micros ini menghitung terus secara setiap milisecond. Dia menambah-nambah terus. Nah, oleh karena itu di sini saya mengambil value milis berapa milisecond sekarang dikurangi dengan milis dan ini awal kan 0 ya, awalnya hanya 0. Terus apakah milis itu dikurangi milis dan adalah lebih besar dari 1000? Dia ngecek. Jika iya, dia jalankan ini. Jika tidak, dia dia akan next menjalankan yang lain. Nah, oleh karena itu di situ dikatakan ini non blocking. Dia tidak ngeblok proses lain gitu karena dia hanya ngecek doang. Ngecek apakah sudah waktunya. Nah, di sini milis dan ini kita assign milis gitu. Dari di assign milis dan ini kan sama dengan ini kan. Nah, makanya itu milis ini kan menunggu apakah mil dikurangi milis dan itu lebih dari 20.000 atau 2 second, udah melebihi 2 second gitu. Tapi dia tidak ngeblocking. Itulah enaknya di non blocking codingnya, non blocking ya. Jadi nggak ngeblocking proses lain gitu. Ini cara kita agar tidak blocking di Arduino atau microcontroller lainnya. Asinkronus lah ya, dalam bahasa kerennya, dalam bahasa programan. Asinkronus dan sinkronus gitu. Seperti itulah ya. Jadi ini di setup, kita setup LED pin modenya adalah output, kita digital write dengan 0 dulu awal. Kita pin mode ini untuk trig pin dan echo pin. Di sini saya menggunakan header juga ya. Di header ini hanya untuk mensimpelkan aja. Sama seperti misalnya kita include header ini ya. Sama aja seperti kita itu ngekopas. Ini dikopas ke dalam ini. Nah, gitu. Ini sama aja, include header ini sama aja nanti compiler itu ngekopas semua codingan yang ada di simple MQTT-H ini ke dalam main CPP itu. Jadi agar mempermudah aja ya, mempermudah konfigurasi. Biasanya di header itu hanya seperti ini ya, SSID itu apa, terus hanya variabel-variabel itu ya, atau deklarasi function seperti setup wifi, callback, reconnect MQTT server dan baca jarak HCSR seperti itu. Baru kita di functionnya itu ada di main CPP seperti itu. Simple ya. Ini baca jarak HCSR bisa gini ya. Kalian mungkin tahu, ada yang tahu, ada yang tidak mungkin ya. Di sini caranya baca HCSR kita digital write dulu, low, trig pinnya kita delay 2 microsecond. Ini delay microsecond ya.
dia blocking sih, cuma ya gak apa-apa karena microsecond aja, nggak blocking selama 1 detik gitu kan ya. Nah di sini digital red low high lagi, kita blocking microsecond 10, digital low lagi. Terus sini cek wait read pin, ini makro juga ya, enaknya pakai makro gini ya. Nah seperti itu, ini hanya function agar tidak nambah-nambahin yang ada di loop ini. Saya bagi, misal setup IV ini kan dipanggil pada setup nih. Nah di dalam setup kita memanggil setup IV gitu. Sama aja seperti yang ada di dalam setup IV ini kita itu. Nah misalnya di ini ada setup IV ini ada di dalam config ini kan. Nah seperti di sini kan apa ruwet gitu ya, berantakan lah ya. Kenapa enggak kita bagi aja, kita tahu bahwa oh dia ini function setup wifi, oh kita setup wifi pada ESP32 gitu, lebih rapi lah gitu ya, agar kalian tidak pusing juga mengerjakannya, ngodingnya gitu kan ya. Udah, ini reconnect MQTT server ya seperti tadi, hanya agar rapi aja ini. While client not connected, kita reconnect MQTT server. Udah gitu aja, simple kan, simple bukan? Oke, next episode next aja ya. Episode next aja kita akan install Node-RED, kita install Node-RED dashboard dengan npm, kita membuat dashboard tersebut, kita membuat servernya juga gitu ya. Langsung aja. Begitu aja. Terima kasih. Tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan ya untuk kalian yang ingin copas ini nggak apa-apa, kalian yang masih udah tahu tuh dasarnya gimana ya, kalian tinggal misalnya kalian menggunakan wifi kalian nih di sini ya, tinggal ganti ini ya, misalnya wifi kalian ini apa, aku gila gitu kan ya, ada, atau misalnya ada spasi, kalian tambahi gini, slash yang ini kan slash yang kanan nih, ini slash yang biasa kan biasanya, tapi yang gini ini escape karakter namanya ya. Dia, kamu tambahin isi karakter kalau misalnya nama wifi mu itu ada spasinya, atau passwordnya juga ada spasinya juga kalian bisa, tapi jarang password ada spasinya ya gitu ya. Nah kalian langsung ganti di sini, karena saya nama wifi-nya kita lihat di sini, nama wifi-nya adalah Jember Wifi gitu kan ya. Jember ada spasinya, kalian kasih escape karakter spasi wifi. Nah passwordnya ini, terus untuk server ini sama juga, untuk ketik 2 ini kalian kasih escape karakter juga ya. Nah, kalian tinggal ganti dalamnya ini. Nah, seperti itu. Misalnya kalian ingin copas ini, nah untuk MQTT server di sini juga kalian isi juga. Terserah mau menggunakan apa itu? MQTT server yang open itu apa namanya? Saya lihat dulu. Jelas ya. Ah ini nih. Nah ini. broker.fmq.com gitu. Ini TC port 1853 portnya. Kalian bisa menggunakan ini juga misalnya kalian tidak memiliki server. Besok saya bahas dah itu ya. Tapi jika kalian ingin menggunakan ini, saya akan taruh linknya di bawah GitHub ya. Saya taruh dengan misalnya kalian ingin menggunakan ini. Itu aja, simple. Udah. Kalian misalnya menambahkan menambahkan sensor gitu kan ya. Kalian bisa tambah di sini nih. Kalian tambah publish ini, client publish MQTT apalah namanya ya, dengan karakter juga apa yang mau dikirim gitu sensornya. Kalian bisa menggunakan ini dari misalnya float itu namanya F2 kayak bukan apa itu namanya ya, di F2 D2 strf kalau nggak salah ya. Ini kalian googling aja lah ya itu ya, caranya gimana menggunakan itu. Saya nggak pernah karena saya nggak pernah menggunakan itu ya. Itu aja, simple ya, itu aja tambahannya. Untuk wifi dan server kalian bisa edit di sini. Di dalam header ini juga ada. Di debug ini misal kalian ingin mengaktifkan debugnya, di sini debug ini kalian ubah menjadi debug, terus ini hapus. Ini taruh bawah aja ya. Nah di sini kalian hapus, kalian komen gini debug. Ini D maksudnya define ya. Strict D ini define, baru di sini apa yang mau kalian define. Misalnya debug maksudnya no debug, seperti di sini pada simbol MQTT ini kan ada debug nih. If define debug baru di sini. Jika define debug ini aktif, baru serial begin dan serial lain-lainnya gitu. Kalian tinggal ganti ini, n-nya dihapus atau tambahin add. Simple gitu aja. Ini main makro namanya ya. Udah itu doang. Misalnya kalian menambahkan function, tinggal kalian taruh di sini dengan titik 2 titik koma ini sebagai deklarasinya saja. Baru kalian tulis functionnya dimanapun ini bisa, karena deklarasinya udah ada di atas gitu. Sip, gitu doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.